Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel A123 MSI. Oke teman-teman, jadi kali ini banyak pelanggan ya yang datang yang memesan dodos, golok dan sebagainya. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Oke, untuk topik kali ini teman-teman, kita ingin membuat parang silet ya, yang bentukannya itu panjang dan sangat pipih teman-teman bentuknya ya. Dari bahan bar sensu ya, sesuai dengan permintaan si pemesan, ingin bahannya dari bar sensu. Di dalam proses pembuatan parang silet ini teman-teman, kita harus benar-benar memiliki skill ya. Bukan ya, mohon maaf, bukan maksud ingin sombong seperti itu, karena parang silet ini kalau kurang pas saja seperti diameter atau sewaktu penyempuhan, itu bisa berakibat fatal buat si penggunanya teman-teman, seperti itu. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang ini untuk pelanggan kita ya percaya dengan kami dan tidak pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya untuk parang siletnya, seperti itu. Oke teman-teman, simak terus prosesnya, jangan skip agar teman-teman tidak gagal paham. Kita lanjut. Oke teman-teman, untuk cutting atau pembelaan bahan ya sudah selesai, tinggal dipalu-palu sedikit agar terbagi menjadi beberapa bagian teman-teman. Jadi teman-teman, untuk proses cutting itu ya, setelah kita belah dengan secara tradisional, sebelumnya untuk bahannya kita bakar terlebih dahulu sampai berwarna orange. Setelah selesai dibelah, itu kita diamkan sejenak. Tapi posisi bahannya itu masih panas ya teman-teman. Di sini terlihat ya, masih ada asap-asapnya. Terlihat jelas sekali kalau bahannya itu masih panas. Lalu kita rendam teman-teman. Fungsinya agar sewaktu kita palu-palu itu untuk memudahkan kita agar bahannya itu terbagi menjadi beberapa bagian teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, untuk tahap awalnya seperti biasa ya, kita lakukan pembakaran sampai bilahnya itu benar-benar panas sekali ya, sampai berwarna orange. Lalu kita bentuk bagian paksinya teman-teman, yang dimana paksi ini ialah untuk gagang atau handle parangnya teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman, untuk pembakaran itu ya, semakin panas bilahnya itu sewaktu kita melakukan pembakaran, maka akan semakin mempermudah kita di dalam membentuk bilah yang ingin kita buat teman-teman, seperti itu. Oh iya teman-teman, jadi channel A123 MSI ini tidak hanya membuat parang tebas buat rumput atau membuat golok saja ya teman-teman. Tapi di channel A123 MSI ini kita akan membuat berbagai macam tutorial, karena kita akan membuat berbagai macam perkakas tanih lainnya teman-teman, seperti itu. Seperti egrek, dodos, tojo, golok buat potong tulang, buat
daging ya, golok buat sembeli, parang buat tebas, ya pokoknya lumayan lengkap lah teman-teman di channel A123 MSI ini teman-teman, seperti itu. Setelah pembentukan dari paksinya sudah rapi teman-teman, lalu kita membentuk atau membuat cap ya teman-teman di bilahnya, yang dimana cap ini fungsinya biar orang-orang tahu bilah ini si pandai besi yang dari mana yang membuatnya teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman, setiap bilah yang kami buat ya, di setiap finishingnya itu akan kami uji coba teman-teman, seperti itu ya. Seperti video-video kami yang sebelumnya akan ada uji cobanya ya, biar teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana kualitas bilah yang kami buat teman-teman. Untuk pengetesannya atau uji cobanya ya, kita pasti menyesuaikan dengan fungsi masing-masing ya teman-teman, seperti itu. Karena parang silet ini kegunaannya untuk parang tebas serumput ya teman-teman. Yang kelebihannya itu parang silet ini hemat tenaga teman-teman. Makanya itu banyak buat orang yang kerja di PT di perkebunan ya, memesan bilah silet ini atau parang silet ini karena hemat tenaga teman-teman, bisa kejar target ya, seperti itu. Bisa cepat lah untuk kerjanya dan nggak cepat capek teman-teman pastinya, seperti itu. Karena enteng ya, karena tipis, tidak tebal bilahnya. Oke teman-teman, untuk bentuk bilahnya sudah rapi ya, paling tidak begitu lama lagi akan selesai. Tinggal dipalu-palu sedikit guna untuk menguruskan bilahnya teman-teman. Lalu kita ke tahap penggerindaan atau proses pembuatan mata bilahnya teman-teman, menggunakan mata gerinda besi yang kasar ya untuk matanya, untuk awalan. Dan setelah terbentuk kedua sisinya atau mata kedua sisinya ya, kita menggunakan amplas dis atau amplas susun ya teman-teman. Di dalam pembuatan mata bilah teman-teman, usahakan keselamatan ya yang nomor satu. Terus untuk mata bilahnya itu harus benar-benar lurus dan rapi teman-teman. Oke teman-teman, kita ke tahap penyepuhan ya. Di sini kalau kita perhatikan teman-teman, di dalam proses pembakaran ya, ada tekniknya teman-teman. Jadi dengan cara bilahnya itu dimaju mundurkan, fungsinya itu agar mendapatkan suhu yang merata pada bilahnya. Setelah bilah berwarna merah ya, dan di bagian mata tajamnya itu sedikit berwarna orange, paling ya di bagian matanya itu yang berwarna orange 3 atau 4 mili lah teman-teman, seperti itu. Lalu kita sudahi untuk pembakarannya teman-teman.
kita diamkan sejenak, lalu kita sepuh teman-teman, seperti itu. Oh iya teman-teman, jadi di sini kalau kita perhatikan ya, masih berasap, masih sangat panas sekali. Itu terus kita kasih air teman-teman untuk mata tajamnya ya, sampai ada berwarna putih yang menandakan sepuhannya itu sudah berhasil ya. Akan tetapi jangan sampai dingin betul teman-teman. Ini terlihat ya masih panas, masih berasap. Karena kalau sampai dingin betul, kita terkadang ingin meluruskan bilah teman-teman, karena sepuh media air itu bilahnya itu terkadang ada sedikit bengkok. Dengan meluruskannya itu ya dengan cara dipalu-palu teman-teman. Kalau bilahnya itu sudah dingin, kita ingin meluruskan dengan cara dipalu-palu, khawatirnya parang silet ini kan sudah tipis teman-teman. Ya khawatirnya nanti patah teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, setelah kita selesai penyepuhan ya, kita ke tahap pengasahan. Jadi kita mengasahnya itu tidak menggunakan batu asa ya teman-teman, hanya kita gerinda menggunakan amplas yang halus. Lalu kita akan tes uji coba pada kertas ya teman-teman. Ya biar teman-teman bisa puas, bisa menilai sendiri bagaimana bilah yang kami buat teman-teman, seperti itu. Itu makanya kami adakan setiap finishingnya itu dites untuk bilahnya itu teman-teman. Oke, diiris di media kertas sangat tajam sekali. Lalu kita tes di pohon ranting ya, di ranting pohon ya teman-teman, yang tidak begitu besar ya, sebesar jempol kaki ya, masih mampu lah teman-teman kalau untuk potong ranting ya. Nih bisa lihat sendiri ya teman-teman, tetap bisa buat potong ranting walaupun speknya untuk tebas rumput ya teman-teman. Oke, kita tes menebas rumput, dikarenakan rumputnya lumayan panjang, jadi ya bisalah dijadiin konten teman-teman buat tes bilahnya, seperti itu. Oke teman-teman, sangat tajam ya, terlihat ya. Tuh. Yang pasti parang silet ini ringan teman-teman, nggak cepat menguras tenaga ya. Jadi bisalah kita kalau yang kerja di perkebunan itu mengejar target. Oke, kita tes di ranting kayu ya. Ini ranting kayu lumayan besar teman-teman, sebesar jempol kaki lah. Nih, bisa lihat sendiri ya. Terus kita iris di kertas ya. Oke teman-teman, bagaimana kualitasnya bisa menilai sendiri. Buat teman-teman yang minat, dijabrik saja WA di sudut bawah ya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.